Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Jualan di media sosial, konsultan proyek ditangkap polisi. Akibat banjir, ikan di Karamba lepas ke sungai. Tak bisa mengatasi kecanduan bermain judi daring, seorang pemuda nekat mencuri telepon genggam. Uang hasil penjualan tersebut digunakannya untuk membeli koin daring yang bisa digunakan untuk bermain judi daring. Dengan persediaan koin daring yang banyak, pelaku bersembunyi di sebuah tempat selama 2 bulan. Di tempat persembunyian itu, pelaku asik bermain judi daring. Namun ternyata pelaku tak bisa berlama-lama menyembunyikan diri. Karena bosan, pelaku mencoba melihat keramaian. Saat itulah polisi mencokoknya. Rehan tak sadar jika perbuatannya mencuri telepon genggam 2 bulan lalu masih diselidiki polisi dengan saksama. Usai dicokok, polisi membawa Rehan ke toko yang membeli telepon genggam curiannya itu. Hasil pemeriksaan terungkap jika pemuda putus sekolah ini menghabiskan hari-harinya dengan bermain judi daring. Ada kalanya Rehan menang dan mengantongi uang ratusan ribu rupiah yang didapatnya dari sejumlah koin daring yang bisa diuangkan. Namun Rehan seringkali kalah dan kehabisan koin daring. Saat itulah Rehan mencari barang yang bisa dicurinya untuk diganti dengan koin daring. Kita sedang melakukan penangkapan satu orang tersangka pencurian yang terjadi 2 bulan yang lalu. Adapun tersangka berinisial RF kita amankan di sebuah warung di Lampung Barok. Berdasarkan hasil dari keterangan pelaku menggunakan hasil curian ini untuk membeli chip online. Kita mengenakan tersangka dengan pasal 363 kasus pencurian. Bermain judi daring dengan hadiah koin yang bisa diuangkan saat ini sangat marak terjadi di Padang dan dilakukan oleh berbagai lapisan dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Namun permainan tersebut masih luput dari jeratan hukum karena belum ada warga yang bermain judi daring yang ditangkap polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Meski berada di dalam rumah tahanan, ternyata bukan jaminan seseorang untuk berhenti dari kebiasaannya melanggar hukum. Berbagai cara dilakukan agar keinginannya bisa dipenuhi. Seperti yang terjadi di rumah tahanan kelas 2B Anak Air di pinggiran Padang. 2 warga binaan di rumah tahanan itu ditangkap petugas karena menyuruh orang lain mengantarkan sabu-sabu ke dalam rumah tahanan untuk dikonsumsinya. Ironinya, warga binaan tersebut justru ditahan 9 tahun karena kasus narkoba. Upaya penyelundupan sabu-sabu tersebut berhasil digagalkan petugas. Peristiwa tersebut berawal saat petugas jaga curiga dengan gerak-gerik salah seorang pengunjung yang akan mengantarkan makanan untuk 2 orang warga binaan. Setelah digeledah, petugas menemukan 4 paket sabu-sabu ukuran sedang yang disamarkan dalam botol obat-obatan. Informasi dari pengantar makanan, petugas dengan mudah membekuk 2 warga binaan yang akan menerima paket sabu-sabu tersebut. Mereka adalah Acil dan Robi Saputra, narapidana kasus narkoba dan sedang menjalani hukuman 9 tahun di rumah tahanan tersebut. Instruksi dari Bapak Presiden untuk perang terhadap narkoba itu dilaksanakan. Oleh jajaran Rutan Padang hari ini berhasil mengungkap upaya jahat sindikat narkoba di luar untuk menyelundupkan yang diduga zat narkoba ke dalam Rutan Padang pada hari ini dengan modus warga binaan menitipkan barang kebutuhan. Kasus ini langsung diserahkan kepada Satres Narkoba Polresta Padang guna dilakukan pemeriksaan dan pengembangan. Penyelundupan narkotika ke dalam rumah tahanan bukanlah barang baru. Hal ini kerap dilakukan pengunjung berdasarkan pesanan warga binaan. Sepertinya, pemerintah harus mengevaluasi cara yang ampuh untuk memberantas narkotika di negeri ini. Pasalnya, jika hal seperti ini terus berlanjut, maka penikmat barang haram itu bisa melampiaskan keinginannya di mana saja. Alfi melaporkan dari Padang.
Seorang pria yang menawarkan kulit terenggiling di Padang ditangkap polisi. Tersangka yang berprofesi sebagai seorang konsultan proyek ini ditangkap akhir bulan lalu di Jalan Angkasa Puri, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Padang. Dalam keterangan kepada pers di Mapolda Sumatera Barat, modus yang dilakukan Ronald adalah menawarkan sisik terenggiling melalui media sosial milik tersangka. Harga yang ditawarkan Rp1,5 juta per kilogram. Polisi berhasil menyita barang bukti hampir 13 kg sisik terenggiling. Ya, terkait terenggiling ini ada masyarakat yang memang pencari ya, dia mempunyai kegiatan mencari terenggiling, kemudian dikeringkan, kemudian dilakukan hal-hal sehingga bisa dijual ya, melalui yang bersangkutan. Penyalur. Tapi dia menyampaikan lewat diposting lewat media sosial. Perbuatan tersangka dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta. Sebab terenggiling termasuk dalam hewan yang dilindungi di Indonesia dan dilarang untuk diperjualbelikan organ tubuhnya, hidup ataupun mati. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Puluhan warga Koto Tangah Padang Minggu pagi saling melemparkan pancing di bantaran kali sepanjang jalan Kelurahan Bungopasang. Mereka memancing ikan yang diketahui banyak berkeliaran di kali selebar 2 meter ini. Dengan harapan pancing mereka segera disambar ikan. Bukan tanpa alasan, puluhan warga ini memancing di tempat yang tak biasa. Sebelumnya, daerah hulu sungai kawasan ini Sabtu pekan lalu direndam banjir yang mengakibatkan ternak ikan warga lepas dari kolamnya. Di tempat ini terdapat lokasi penyempitan aliran air, sehingga diyakini ikan tertumpu di bantaran sungai ini. Benar saja, hanya bermodalkan 1 set pancing dengan umpan cacing tanah, beberapa warga berhasil menangkap hingga 6 kg ikan nila dalam hitungan jam. Tak hanya laki-laki, ibu rumah tangga pun tertarik berburu ikan di sini. Ikan yang mereka peroleh bisa dibawa pulang untuk dimasak atau langsung dijual di lokasi dengan harga Rp20.000 per kilogram. Iya. Nah, untuk hari ini sudah dapat berapa kilo, Bu? Kira-kira 2 kiloan. Oh, kalau ada yang beli dijual, kalau enggak dimasak aja. Nah, dimasak Dari jam 6. jam 6. Sampai sekarang dapat berapa kilo nih, Pak? Kira 6 kilo. Kalau dijual, Pak? Kali 25, 150. 150. Turun waktu 3 jam ya, Pak ya? Ya, lebih kurang. Sabtu pekan lalu, wilayah Kota Padang bagian timur direndam banjir akibat hujan deras yang mengguyur Kota Bengkuang ini. Sebagian besar banjir terjadi di kawasan Koto Tangah dan Kuranji. Dari Padang, Robiham melaporkan. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.